Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, pada edisi perdana ini saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu Bu Sipa, yang mana merupakan seorang guru di salah satu sekolah swasta terbaik di Cianjur, yaitu SD Cendekia Cianjur. Nah, untuk lebih mendalam mengenal narasumber kita, mari kita persilahkan kepada Bu Sipa untuk memperkenalkan lebih dalam mengenai diri. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu Sahnas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin memperkenalkan diri dulu ya, karena apa ya? Kalau kata pepatahnya tak kenal maka tak aruf ya. Iya. Kita harus kenalan dulu, jangan tak sayang ya. Ya kita kenalan dulu. Eh, Udah ya, salam tadi kita kenalan nama dari nama dulu nama. Saya Syifa Indonesia Awalia, berasal dari Cianjur. Terus sekarang profesinya sebagai guru atau pengajar di SD Islam Cendekia Cianjur. Saya mengajar udah dari 2019. Nah, 2019 tuh ngajar di SD yang di swasta juga. Terus setelah itu ke SMP-nya, saya pernah mengajar di SMP selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu ngajar lagi di SD lagi, kembali lagi ke SD lagi. Alhamdulillah jadi mungkin udah ada 4 tahun kali ya. Nah, kurang lebih lah 4 tahun ya untuk mengajar, alhamdulillah. Jadi banyak sekali pelajaran yang diambil dari setiap anak didiknya. Mungkin itu ada yang mau ditanya kembali untuk perkenalan? Ya, mungkin dari backgroundnya Bu Sipa sendiri, yaitu seorang pengajar dari tingkat sekolah dasar maupun SMP tadi ya Ibu ya. Nah, mungkin sebagaimana tema yang akan kita angkat itu mengenai pengembangan suatu media pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, karena tadi kita sudah mendengar bahwa Bu Sipa ini cukup berpengalaman dalam mengajar di sekolah dasar ya Ibu. Nah, kira-kira kan setiap peserta didik itu ada karakteristik yang berbeda-beda ya Ibu ya. Nah, bagaimana sih Ibu untuk mengetahui caranya gitu, untuk mengetahui setiap karakteristik dari peserta didik gitu? Nah, oke, kalau itu mungkin tidak mudah ya, butuh waktu untuk mengenal ya, karakteristik anak. Di sini saya memegang 26 anak kebetulan ya. Tidak mudah untuk mengenal setiap anak itu karakternya seperti apa. Tapi lambat laun, akhirnya 3 bulan ke sana, awal masih perkenalan 1 bulan, 2 bulan masih perkenalan dengan nama pun saya masih mengenal dengan biar tahu gitu ya. Oh, si ini seperti ini, si ini seperti ini sampai 26 anaknya ya masih belajar sih saya untuk mengetahuinya karena banyak ya, masya Allah gitu anaknya. Jadi mungkin kayak misalkan anak tantrum misalnya, lihat dulu, gak bakal mungkin si anak itu tiba-tiba tantrum tanpa ada latar belakang sebelumnya. Ditelusuri itu, oh oke, kita cari celah ketika kita bisa masuk di celah yang oh oke, kita harus masuk di sini biar dia bisa masuk juga ketika kita kasih tahu gitu. Misalkan ketika dia lagi marah-marah, kita kasih dulu, biarin asalkan tapi jangan di tempat yang banyak orang, kita bawa dulu keluar. Setelah itu biarkan dia meluapkan emosinya dulu. Setelah itu nanti lambat laun dia mau bercerita, kita pancing-pancing. Setelah dipancing-pancing sampai dia mau nangis, mau seperti apapun, nanti juga dia bakal ngejawab kayak misalkan kenapa kok bisa kayak gini. Lambat laun si anaknya bisa menjawab. Nah, salah satu yang tantrum misalkan kayak gitu dibiarkan dulu, jangan sampai kayak dicelah, jangan kamu ini, udah biarin dulu karena ada masanya si anak itu capek gitu. Terus kalau misalkan ada anak misalkan lagi gak mau belajar, karena apa dulu kita cari tahu kenapa gak mau belajar, ataukah cara kita yang salah menyampaikannya, atau dengan si dianya lagi kurang sehat kah, kayak gitu ya.
Jadi kita harus cari tahu dulu sebenarnya karakteristik anak itu hampir sama sebenarnya, cuman ketika anak tuh lagi moodnya naik turun, nah itu itu yang jadi PR-nya. Gimana caranya kita bisa mengendalikan emosinya, bisa mengendalikan moodnya, sampai dia mau belajar kembali. Terus misalkan ada yang anaknya pendiam, kok nggak mellow kayak gitu ya, mellow. Misalkan ada contohnya di sini ada anak yang mellow. Jadi dia harus pertama mengumpulkan. Kalau misalkan ada temen yang mengumpulkan pertama, sebelum dia mengumpulkan, dia pasti nangis. Hmm. Kalau misalkan lagi permainan, lagi games ya, belajarnya lagi games. Dia gak menang, padahal itu lagi games ya, bukan lagi belajar gitu. Dia nangis. Jadi gimana caranya kita bisa memberikan pemahaman bahwa tidak semuanya bisa diselesaikan dengan nangis, tidak semuanya apa-apa harus pertama, harus jadi number one, enggak seperti itu juga. Jadi karena kalau misalkan kayak gitu merusak mentalnya juga bisa kan, dia jadi apa ya, jadi murung, jadi seperti apa. Nah, sampai orang tuanya nanya, Miss ini gimana ya caranya? Nah, saya juga kan, saya sampai kayak, loh, gimana ini kan anak ibu, tapi secara tidak langsung, ya gimana caranya sebagai pendidik di sekolah menggantikan orang tuanya, ya kita kasih pemahaman bun sepertinya gini 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 sampai orang tuanya, oh iya Miss, terima kasih. Sampai akhirnya sekarang ya udah coba apa-apa itu bicara dulu, jangan nangis dulu. Kalau misalkan langsung nangis, Miss gak ngerti gitu. Jadi anaknya sampai sekarang udah mau nih bicara, udah alhamdulillah kan banyak perkembangannya. Seperti itu sih mungkin salah satu contohnya. Oh, iya, iya. Gitu. Mungkin itu dari sisi emosional seorang anak, yaitu karakteristik emosional Iya. seorang anak. Nah, dari karakteristik emosional itu, kira-kira sistem pembelajaran yang biasanya dikatakan cocok untuk karakteristik seperti itu tuh apa sih Bu? Jadi mayoritas dari emosional yang dimiliki oleh anak-anak itu apa gitu? Nah, oke, kalau untuk di hal pembelajarannya, biar mereka bisa lebih semangat semuanya ya, serempak rata, mereka itu harus dengan permainan. Misalkan mau main, misalkan lagi pelajaran bahasa Inggris nih ya, kita mau apa sih namanya dengan card atau dengan apa, misalkan kartus, kita bikin kelompok sampai si anaknya itu apa ya bekerja sama atau mau ini. Jadi dan cepat juga nyerapnya gitu dengan cara ada permainannya dulu, terus kalau enggak ya belajarnya dengan cara dibikin sekreatif mungkin dengan cara ada permainannya, padahal di situ edukasi banget gitu kan, contohnya kayak gitu sih dengan bermain. Berarti dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu jalani sendiri ini tuh pernah juga menggunakan alat permainan edukatif gitu ya, Bu? Iya, Nah, betul. untuk kan tadi Ibu bilang bahwa mereka itu lebih menyukai games gitu ya, Bu, dalam pembelajaran. Nah, Ibu pernah nggak gitu menerapkan games berbasis online dalam pembelajaran? Nggak pernah. Kayak misalkan setiap tetap ya masih berkelompok, tidak hanya satu orang. Karena kalau misalkan tidak satu orang pasti riweuh gitu ya. Eh, Misalkan kita kasih apa ya, kayak buletan kayak gitu apa ya namanya kalau di itu. Nah terus nanti dikasih isi quizzes gitu ya, quizzes Ya. gitu kan kayak gitu, gitu. Terus mereka ada pertanyaannya kita kasih, terus jawabannya ada di handphone. Jadi kita kasih per kelompok itu handphone. Jadi dikasih jawabannya, kita lihat di sana siapa yang paling kompak, nanti kelihatan di smart TV kan, langsung dilanjutin ke situ. Jadi di situ anak-anak bisa lebih bekerja sama, jadi efeknya bekerja sama, saling mengingatkan, saling menolong kayak gitu kan, sama-sama di situ sih. Gitu. Oh, berarti karena Bu Siva sendiri itu telah menggunakan media pembelajaran yang berbasis digital maupun non-digital. Nah, menurut Ibu, Ya. dengan karakteristik siswa Ibu sendiri itu mereka lebih menyukai yang digital atau yang non-digital? Lebih ke digital sih ya, karena
mungkin lebih berwarna, lebih asik mungkin menurut mereka karena kan anak-anak zaman sekarang itu udah pakai gadget yang kayak gitu ya, udah lumrah kali ya. Sebenarnya kan harusnya dibatasi gitu. Makanya selalu bilang ke orang tuanya, boleh dikasih handphone cuman dibatasi karena kalau misalkan tidak dibatasi nanti merembet ke ketika lagi belajar gak mau, ketika harusnya misalkan sholat susah, nah kayak gitu benar-benar merembet. Jadi ketika itu tuh boleh sih sebenarnya, tapi cuman misalkan 1 jam 2 jam lah udah paling paling banyak. Makanya ke orang tua ya bilangnya seperti itu, kerjasamanya juga gitu, jangan hanya cuman saya bilang tapi di rumah tidak ada kerjasamanya sama orang tua gitu. Berarti harus tetap diawasi ya, Bu? Iya betul. Iya, mungkin setelah kita mendengar nih apa karakteristik dari siswa sekolah SD, lalu media pembelajaran apa yang cocok yang kita terapkan untuk anak siswa sekolah SD. Nah, mungkin dari statement terakhir nih dari Ibu Siva, kira-kira untuk nantinya bagi pengembang-pengembang media pembelajaran digital maupun non-digital itu kira-kira tipsnya agar disukai oleh anak-anak tuh bagaimana, Bu? Lebih ini sih gurunya kreatif ya, tetap pertama kreatif. Kalau sekarang tuh lebih canggih ya, lebih mudah, nggak kayak mungkin zaman dulu gitu ya, susah dengan apa ya. Sekarang udah banyak aplikasi yang seperti itu kayak Canva lah, udah banyak lah ya yang lain-lainnya. Contohnya misalkan di Canva banyak sekali template-template yang bagus gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa kreatif dengan menggunakan media itu sendiri. Jadi tetap ya anak-anak sekarang itu lebih kritis. Jadi gurunya juga jangan sampai kalah. Kadang ada yang kayak aduh apa ya. Jadi benar-benar si anaknya lebih kritis daripada gurunya sebenarnya ya, anak-anak zaman sekarang tuh. Makanya benar-benar harus punya guru hebat, kreatif dan memiliki apa ya? Jawaban yang mereka tuh menurut mereka oh iya. Jadi jangan sampai kenapa sih seperti itu, kenapa sih seperti itu, jangan sampai kita tuh punya jawaban dengan anak tuh ada tanyaan kembali gitu. Benar-benar harus kreatif sih di situ. Jadi kita bisa melihat contohnya ya, misalkan di YouTube lah, udah banyak banget kan contoh-contohnya kayak di TikTok dan yang lain-lainnya mungkin. Oke, terima kasih kepada Bu Siva yang telah sedikit memberikan kita pencerahan ya, teman-teman, untuk kita semua sebagai pengembang media pembelajaran. Nantinya kita bisa lihat dari karakteristik, lalu perkembangan zaman, begitu. Mungkin untuk Marica Talk edisi perdana ini kita cukupkan sampai sini. Terima kasih Bu Siva telah Ya, menjadi sama-sama Bu narasumber semuanya. Marica Talk edisi perdana ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.